Di tengah suasana sejuk dan tenang kota Magelang, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan jejak penting perjalanan pengawasan keuangan negara. Museum BPK RI Magelang resmi dibuka pada tahun 2013, menempati gedung X Kepresidenan Gedung berlokasi kantor pertama Badan Pemeriksa Keuangan Negara setelah Indonesia merdeka. Disinilah pada tahun 1947, BPK mulai langkah awalnya sebagai lembaga negara yang independen dan bertanggung jawab mengawal keuangan negara demi kesejahteraan rakyat. Di dalam museum, pengunjung diajak menelusuri sejarah panjang BPK RI melalui ruang-ruang yang informatif dan interaktif. Koleksi audiotatif berupa dokumen audit, perlengkapan kerja, rekaman bersejarah, serta rekonstruksi ruang sidang BPK bersaji dengan narasi yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Tak hanya menampilkan masa lalu, museum ini juga menyuguhkan pengalaman edukatif modern dengan media digital dan permainan interaktif, menjadikannya ramah untuk pelajar dan pengunjung muda. Museum BPK RI Magelang bukan sekedar tempat mengenang sejarah, tapi juga ruang belajar untuk memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan negara. Sebuah tujuan wisata edukatif yang menyatukan sejarah, nilai, dan harapan bagi masa depan Indonesia yang bersih dan bertanggung jawab. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Kok pada lemes? Belum pada makan ya? Belum. Ya sudah, sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum memulai acara layanan bimbingan kelompok di Museum BPK RI hari ini. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya nggak Bu. Ya, silakan Mbak Linggar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semuanya belum pada kenal ya? Belum. Untuk biar semuanya saling kenal, Ibu punya satu permainan. Permainannya itu, Ibu punya satu bola. Nah, bolanya nanti Ibu lempar ke misal Elvania ya. Nanti Elvania menyebutkan nama, lalu bilang, saya dapat bola dari Ibu, nama saya Elvania. Sekarang giliran kamu, gitu ya? Oke Bu. Udah paham semua? Paham. Oke. Sekarang giliran kamu. Saya dapat bola dari Ibu. Perkenalkan, nama saya Yusi. Sekarang giliran kamu. Saya dapat bola dari Yusi. Nama saya Linggar Faisa. Sekarang giliran kamu. Saya dapat bola dari Linggar, nama saya Lavania. Sekarang giliran kamu. Saya dapat bola dari Evania. Nama saya Destania. Sekarang giliran kamu. Saya dapat bola dari Desti. Nama saya Sarah. Sudah Bu. Oke, bagus. Terus berarti sekarang udah saling kenal ya. Ngomong-ngomong, kalian semua udah pada tahu belum Ibu mengajak kalian ke sini untuk apa? Belum tahu. Oke, jadi kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik karya wisata. Sebelumnya di sini siapa yang udah tahu bimbingan kelompok itu apa? Saya Apa Mbak Elva? proses pemberian bantuan dari konselor ke konseli untuk menuntaskan permasalahan yang telah dihadapi. Benar atau enggak teman-teman? Belum paham. Kalau yang Elvania sampaikan itu bimbingan individu. Kalau bimbingan kelompok itu salah satu teknik atau cara yang dilakukan konselor untuk memberikan bimbingan kepada lebih dari satu konseli atau peserta didik. Nah, di dalam kegiatan itu akan diadakan bimbingan kelompok dengan teknik karya wisata. Yang dimana ada satu tema yang diangkat. Nah, kebetulan Ibu di sini membuat kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik
karya mereka. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan kunjungan ke Museum BPK hari ini. Semoga teman-teman semua merasa senang dan mendapatkan banyak informasi tentang museum ini. Sekarang izinkan Ibu untuk menyampaikan hal penting atau tambahan ya tentang Museum BPK hari ini. Baik Bu. Baik Bu. Kan anak-anak semuanya udah biasa di museum tadi ya, di BPK ini. Izinkan Ibu untuk menambahkan poin-poin penting ya. Jadi yang pertama itu ada kita belajar bahwa kejujuran itu fondasi bangsa. Tapi kita melihat bagaimana BPK menjalankan tugasnya dalam mengawasi keuangan negara. Bayangkan, uang negara yang begitu besar, kalau tidak diawasi dengan jujur, bisa disalahgunakan. Karena itu, kejujuran bukan hanya sebagai untuk pribadi, tapi juga syarat penting dalam membangun bangsa. Jadi, yang mau dipelajari itu tentang kejujuran ya, tentang kejujuran. Jadi kalau kalian ingin sukses dalam hidup dan karir apapun, mulai dari sekarang, biasakan diri berkata jujur, dan tidak jujur dan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya ada tanggung jawab dimulai dari hal kecil. Mengelola uang secara efektif membantu kalian semua menghindari utang bulanan, menghadapi situasi darurat, dan menciptakan ketenangan pikiran. Kedua, tanggung jawab dimulai dari hal kecil. Mengelola uang secara efektif membantu anak-anak semua menghindari utang bulanan, menghadapi situasi darurat, dan menciptakan ketenangan pikiran. Jadi kalau yang besar itu dibangun dari kebiasaan kecil yang bertanggung jawab sejak usia muda. Selanjutnya, yang ketiga, BPK menunjukkan berbagai peluang karir di masa depan. Tadi sudah dijelasin ya sama Ibu tadi, kalian tuh tadi sudah melihat bahwa di dalam BPK itu ada banyak profesi. Yang pertama, auditor. Apa auditor? Ingat nggak? Pemeriksaan. Periksa apa? Laporan keuangan. Ya, benar. Terus yang selanjutnya ada analisis data dan IT. Yang ketiga, ahli hukum keuangan negara. Yang keempat, aksesorius. Yang terakhir ada staf administrasi negara. Mungkin hari ini kalian belum tahu pasti mau jadi apa, tapi pengalaman seperti ini bisa membuka wawasan karir kalian lebih luas. Kuncinya adalah harus belajar, jaga integritas dan cari tahu potensi diri. Udah pada capek ya? Terakhir ya, yang keempat, tugas kita itu menjadi generasi yang amanah dan berkualitas. Indonesia itu membutuhkan generasi muda yang bisa dipercaya dan punya kualitas. BPK bukan sekedar lembaga, tapi simbol bahwa kita punya tanggung jawab menjaga amanah negara. Suatu hari nanti, mungkin salah satu dari kalian, kayak tadi kita tadi ya, salah satu dari kalian akan bekerja di sana atau bahkan menjadi pemimpin yang diawasi oleh BPK. Siapkah kalian menjadi pemimpin yang bersih? Insyaallah. Oke. Jadilah generasi yang bisa dipercaya baik oleh orang tua, guru, sekolah, dan kelak oleh bangsa dan negara. Jadi Ibu ada beberapa pertanyaan untuk mengetahui ya seberapa paham kalian tentang museum BPK itu. Pertanyaannya yang pertama, Ibu akan menunjuk Sarah. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Kalau hari ini kita belajar tentang sejarah dunia dan tugas fungsi terus pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pribadi. Habis itu kami juga mengenal beberapa tokoh yang pernah menjabat di BPK serta kontribusi mereka dalam menjaga transparansi keuangan negara. Oke, baik. Nggak cuma Sarah kan yang udah tahu, yang udah paham, kalian paham kan? Oke. Yang selanjutnya ya, pertanyaan yang kedua, Ibu mau menunjuk ya, Elva. Nilai apa yang paling menonjol dari kunjungan ini? Jadi nilai yang paling menonjol adalah kejujuran dan tanggung jawab. Nah, kami menyadari bahwa setiap rupiah
dari uang negara harus digunakan secara benar, dan orang-orang yang bekerja di BPK harus bisa dipercaya serta bertanggung jawab atas pekerjaannya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya. Siap-siap yang ketujuh. Ibu mau menunjuk Yusria. Apakah ada profesi yang menarik perhatian kamu dari apa yang dipelajari? Saya tertarik sama pekerjaan ini karena mereka menjaga dan memeriksa penggunaan uang negara sesuai aturan. Selain itu, saya juga melihat bahwa mereka membutuhkan ahli-ahli dan administrasi yang membuat kami jadi tahu bahwa yang bisa kami kembangkan. Oke anak-anak, karena semuanya udah pada lemas, kita akhiri aja ya pembicaraan kali ini. Iya, Bu. Oke, semoga pengalaman ini menjadi bekal hidup kalian. Jangan anggap tujuan ini hanya sekedar jalan-jalan, tapi lihat sebagai pelajaran nyata bahwa yang pertama itu sejarah itu penting, yang kedua integritas itu mahal, integritas itu kejujuran ya. Terus yang terakhir, masa depan kalian itu sangat baik. Mari kita jaga antara kejujuran dan tanggung jawab mulai dari sekarang, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk Indonesia yang lebih baik. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau berdoa? Saya Oke, siap berdoa, mulai. Doa selesai. terima kasih ya teman-teman semua atas perhatian dan semangat kalian hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Ya, Bu. Bukan flash lama. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Oke, daon nih.